Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Novanda Rahman dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat kecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramal yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramal. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan based linear unbiased estimation atau sebutannya BLEU. Tahapan penguji agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramal ada sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas untuk melihat distribusi data bersifat normal atau tidak. Kedua, uji heteroskedastisitas untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan residu data. Ketiga, uji multikolinearitas, uji untuk melihat hubungan pengaruh antar variabel X. Uji autokorelasi untuk mengetahui hubungan data antar tahun pertama ke tahun berikutnya. Kelima, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Selanjutnya, cara uji normalitas dengan menggunakan program SPSS. Uji grafik. Langkah pertama, klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Akan muncul kotak dialog linear regression, kemudian isi kotak dependen dengan variabel Y, dan kotak independen S dengan variabel X1, X2 sampai X4. Dan klik tombol plots. Akan muncul kotak dialog linear regresi plots, kemudian isi kotak Y. Kotak Y-nya diisi dengan spreadsheet. Dan isi kotak X-nya dengan spread. Pada menu standar digit residual plots centang histogram dan normality probability plot. Lalu kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti gambar grafik histogram. Gambar grafik histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Kemudian ada grafik p-plot. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik plot dapat menyesatkan penelitian apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik plot. Kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov, adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Langkah pertama adalah mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel y ke kotak dependent. Lalu independent S-nya masukkan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik tombol save. Centang unstandardized. Selanjutnya klik continue. Lalu klik OK. Abaikan delay race pertama ini. Langkah selanjutnya adalah klik analisis, lalu klik non-parametric test. Klik regency dialog. Kemudian klik submenu satu sampel KS. Akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya isi kotak tes variabel list, kemudian variabel unstandardized. Pada bagian test distribution kita beri tanda centang. Lalu kemudian OK.
menghasilkan output pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan tabel di atas adalah jika nilai di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Langkah selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Cara uji heteroskedastisitas pada menggunakan SPSS. Ada uji Gleiser adalah pertama klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Isi kotak dependen dengan variabel Y dengan isi kotak dependen S dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik save. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regresi save pada kolom residual centang, lalu kemudian OK. Output, lihat data view, ada variabel baru bernama res1. Selanjutnya klik transform, kemudian klik compute variabel, akan muncul jendela dialog compute variabel pada kolom target variabel. Klik res pada kolom, pada kolom nomor expression ketik ABS, satu, kemudian klik OK. ABS ya, diganti dengan ABS, dan klik. Abaikan output, lihat data view, ada variabel baru bernama res2. Kemudian klik analisis,
klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res. Independensinya kita masukin x1 sampai x. Lalu oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tangkap bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signalnya lebih dari 0,5. Lalu kemudian ada uji grafik scatterplot. Klik analisis, kemudian regression, lalu klik linear. Isi kotak dependen variabel Y, kemudian klik plot, kemudian akan muncul jendela dialog linear regression plot. Isi kolom Y dengan serial sheet. X-nya diisi dengan spread. Lalu continue. Kemudian oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Berikut caranya dengan menggunakan SPSS. Klik analisis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Maka akan muncul jendela dialog linear regresi. Isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian klik statistik, kemudian akan muncul lagi jendela dialog linear regresi statistik, kemudian centang. Deskriptivis dan collinearity diagnostik, kemudian klik lalu klik OK.
Selanjutnya, uji hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Berikut tahapan uji hipotesis yang dilakukan. Klik analisis, kemudian klik regression, kemudian klik ini ya. Isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independence dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Uji F, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Uji F, uji kelayakan model ada ANOVA. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak HO yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih dari F table, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen Y. Jika SIG lebih dari alpha 0,05, maka gagal menolak HO yang artinya variabel dependent X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Namun sebaliknya, jika SIG kurang alpha 0,05, maka HO ditolak yang artinya variabel independent X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Uji T. Hasil uji T menghasilkan signifikansi berpengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Jika nilai T statistik kurang T table, maka gagal menolak HO yang artinya variabel dependent X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih T table, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai SIG lebih dari alpha 0,05, maka gagal menolak HO yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai SIG kurang dari alpha 0,05, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Ada model summary tabelnya. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R squared sebesar 0,30, artinya bahwa variansi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%, sementara sisanya yaitu sebesar 69%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.